Kami dari kelompok 1 akan membawakan tema video tentang pantangan makanan bagi ibu hamil dari suku Dayak. Selamat siang Ibu. Siang, Dek. Saya ingin bertanya, apakah saya boleh wawancara Ibu? Boleh. Sebelumnya ibu-ibu ini usia kandungannya sudah berapa ya? Saya 7 bulan, Dek. Kalau Ibu? Kalau saya 5 bulan. Oh, sebenarnya saya mau bertanya. Katanya di suku Dayak itu memiliki pantangan makanan yang dilarang untuk dikonsumsi bagi ibu hamil seperti ibu ini. Apakah ada makanan yang dilarang untuk ibu-ibu hamil? Ada. Kalau boleh tahu untuk ibu, apakah makanan seperti apa yang dilarang untuk dikonsumsi oleh ibu? Biasanya di sini kata orang-orang nggak boleh makan ketan hitam. Oh, kalau boleh tahu penyebabnya apa ya? Bisa juga sih jadi kram pinggang gitu, jadi susah melahirkan gitu, Dek. Kalau untuk makanan lain apakah ada ibu? Ada deh, kami kan dilarang makan ikan dulu karena kan ikan itu baunya amis, jadi apalagi masaknya direbus nanti siap melahirkan aslinya jadi bau amis. Oh begitu. Mertua saya juga bilang gitu, nggak boleh, nanti amis juga. Makanya saya tidak mengkonsumsi kayak gitu juga. Saya takut juga. Kami juga saat hamil ini nggak dibolehin makan ikan asin, tidak berani kami makan ikan asin karena benda tuh kuat asinnya, jadi nanti kulit bayinya jadi nggak bagus. Nanti kulit bayinya bisa menyebabkan gatal-gatal. Mertua saya bilang gitu. Oh begitu ya Bu. Dan juga saya pernah dengar katanya rebung itu dilarang untuk dikonsumsi oleh ibu-ibu seperti ini ya pada saat hamil. Apakah benar? Benar, karena kan rebung itu gatal, jadi nanti kulit bayinya jadi sensitif. Keladi juga sama dengan rebung, bisa buat gatal-gatal. Umak kami dulu juga bilang gitu, tidak boleh karena bisa juga menyebabkan gatal-gatal gitu, Dek. Oh banyak juga ya Bu pantangannya. Oh iya, kami juga kan larang minum es, nanti jalan lahir jadi sempit, jadi susah melahirkan. Oh begitu. Oh kalau buah-buahan gitu ada pantangan tertentu nggak Bu? Nggak ada sih, Dek. Dalam suku kami juga nggak ada sih setahu saya selama ini gitu. Oh begitu ya Bu. Oke deh, sekian dari tanya jawab Ibu. Terima kasih untuk pertanyaan jawabannya. Saya pamit dulu. Terima kasih. Sama-sama. Boleh say hi ke kamera? Dah, terima kasih. Nah, itu dia tadi cuplikan tentang makanan yang dipercayai oleh ibu hamil suku Dayak yang dipercayai dapat membahayakan ibu dan janin. Nah, pada dasarnya alasan ibu hamil berpantang makanan secara umum adalah karena makanan tersebut dapat berdampak pada kesehatan ibu dan bayinya. Penganjur ibu hamil untuk berpantang makanan antara lain yaitu orang tua atau mertua sendiri, suami, dan keluarga terdekat ataupun kerabat. Nah, pada wawancara sebelumnya disebutkan ada 6 pantangan makanan yang dipercayai oleh ibu suku Dayak. Nah, di sini kami akan membahas apakah benar makanan-makanan tersebut berbahaya untuk ibu hamil. Makanan yang pertama yaitu ketan hitam. Suku Dayak mempercayai ketan hitam dapat menyebabkan sakit pinggang. Bolehkah ibu hamil memakan bubur ketan hitam? Banyak sekali mitos yang beredar di masyarakat mengenai pantangan-pantangan pada ibu hamil termasuk mengonsumsi bubur ketan hitam. Bubur ketan hitam memiliki citra rasa yang lezat dan banyak diminati oleh berbagai kalangan. Lalu sebenarnya, apakah boleh ibu hamil mengonsumsi ketan hitam? Selain enak, ada banyak sekali manfaat ketan hitam untuk ibu hamil. Mengonsumsi ketan hitam dapat membantu menjaga kehamilan tetap sehat. Sebab selain mengandung karbohidrat, ketan hitam juga kaya akan antioksidan serta nutrisi penting lainnya. Bagi ibu hamil, konsumsi ketan hitam ternyata memiliki banyak manfaat. Yang pertama itu mengurangi risiko diabetes. Yang kedua, untuk menjaga kekebalan tubuh. Manfaatnya yang satu ini didapat dari kandungan antioksidan antosianin, ungkap riset terbitan Breeding Science. Antosianin adalah zat antioksidan yang memberikan warna keunguan pada ketan hitam. Zat ini bekerja sebagai anti radang yang mampu melindungi tubuh dari radikal bebas penyebab beragam gangguan kesehatan. Salah satu riset terbitan Frontier in Genetics menyatakan bahwa golongan padi-padian yang berwarna termasuk ketan hitam memiliki kadar zat besi yang lebih banyak daripada ketan putih. Dalam 100 gram sajiannya, Anda akan mendapatkan asupan zat besi sebesar 2,4 mg. Makanan kedua yaitu ikan.
Alasan ibu hamil suku Dayak berpantang makanan ikan karena dapat menyebabkan air susu berbau amis. Padahal memakan ikan saat hamil bisa membawa banyak manfaat bagi kesehatan. Ada beragam kandungan nutrisi di dalamnya yang baik untuk ibu hamil dan janin. Meski begitu, ibu hamil tetap perlu hati-hati saat makan ikan agar bisa mendapatkan manfaatnya secara maksimal. Ikan kaya akan kandungan nutrisi yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan janin, seperti protein, kalsium, yodium, zat besi, kolin, vitamin D, dan omega 3. Sayangnya, adanya anggapan bahwa makan ikan saat hamil bisa membahayakan janin membuat sebagian ibu hamil ragu mengonsumsinya. Padahal, jika dikonsumsi secukupnya serta dipilih dan dimasak dengan cara yang tepat, ikan bisa menjadi salah satu sumber asupan nutrisi yang tepat dalam mendukung kehamilan sehat. Bagi ibu hamil, mengonsumsi ikan memiliki banyak manfaat, yaitu yang pertama, mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin, dan yang kedua yaitu membentuk tulang dan gigi janin. Jadi, meski banyak manfaat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mengkonsumsi ikan selama hamil. Yang pertama itu, pilih ikan dengan kadar merkuri yang rendah. Yang kedua, masak ikan hingga matang. Dan yang terakhir, makan ikan secukupnya sesuai porsi. Ibu hamil disarankan untuk makan 2-3 porsi seminggu, dengan total 200-300 gram dari berbagai ikan yang rendah merkuri. Makanan yang ketiga yaitu ikan asin. Alasan ibu hamil suku Dayak tidak mengonsumsi ikan asin yaitu mereka mempercayai bahwa ikan asin yang kuat akan garam dapat membuat kulit bayi gatal-gatal. Sebenarnya tidak ada larangan khusus bila ibu hamil ingin makan ikan asin saat hamil. Boleh atau tidaknya disesuaikan dengan kondisi ibu, cara mengelola, dan jenis ikannya. Ikan asin terbuat dari ikan yang sudah diawetkan dengan menggunakan garam lalu dijemur hingga kering. Adapun jumlah garam dari ikan yang diasinkan berbeda-beda, tergantung cara pengolahannya. Bahkan, manfaat ikan asin untuk kesehatan ibu hamil ada banyak. Yang pertama yaitu membantu memenuhi kebutuhan lemak, yang kedua menjadi sumber protein, dan yang terakhir yaitu untuk mencegah adanya anemia. Namun, jika mengalami tekanan darah tinggi saat hamil, sebaiknya berhati-hati saat makan menu ikan yang satu ini. Meskipun Anda tidak memiliki riwayat tekanan darah tinggi, sebaiknya tetap waspada. Biasanya pada kehamilan trimester ketiga, tensi ibu hamil akan semakin menaik. Oleh karena itu, sebaiknya hindari makanan ikan asin pada masa ini. Makanan yang keempat adalah rebung. Alasan ibu hamil berpantang makan sayur ini karena dapat menyebabkan gatal-gatal pada ibu dan bayi. Banyak mitos beredar kalau mengonsumsi rebung ketika masa kehamilan akan menyebabkan anak lahir dengan banyak bulu atau rambut. Sebenarnya, boleh tidak ibu hamil mengkonsumsi rebung? Makan rebung saat hamil ternyata tidak berisiko untuk kehamilan. Namun, pastikan rebung yang dikonsumsi dalam proses pengolahan dengan benar. Dalam hal ini, rebung harus dimasak hingga matang dan tidak boleh dikonsumsi saat keadaan mentah. Jika diolah dengan benar, akan ada banyak manfaat rebung untuk ibu hamil. Makanan yang kelima yaitu sayur nangka. Alasan ibu hamil berpantang makan sayur nangka karena dapat mengurangi produksi air susu setelah melahirkan. Padahal memakan sayur nangka selama tidak memiliki alergi aman untuk dikonsumsi. Tetapi ada baiknya mengonsumsi sayur nangka dengan jumlah porsi yang tidak berlebihan. Jika mengonsumsi sayur nangka secara berlebihan, dapat mengakibatkan perut menjadi terasa tidak nyaman. Terlebih, terdapat kandungan santan yang ada di dalamnya yang akan mengakibatkan perut kembung, perut panas, mual, serta meningkatkannya asam lambung. Dan yang terakhir itu adalah es. Alasan ibu hamil berpantang minum es karena dapat menyebabkan berat badan bayi menjadi besar dan dapat mempersulit pada saat melahirkan. Padahal ternyata boleh saja minum es ketika ibu sedang mengandung, apalagi kalau cuaca sedang panas terik yang bisa membuat ibu menjadi cepat haus. Selain itu, ibu hamil sebenarnya harus tetap terhidrasi agar terhindar dari dehidrasi yang justru membahayakan ibu dan janin dalam kandungan. Nah, air es bisa membantu ibu tetap tercukupi asupan cairannya, sehingga ibu tidak akan mengalami dehidrasi ketika cuaca sedang panas. Lalu, bagaimana dengan anggapan bahwa minum air es ketika hamil akan mengakibatkan bayi lahir dengan berat badan yang besar? Ternyata ini hanya mitos ya, Bu. Hingga kini belum ada studi ilmiah yang berhasil membuktikan adanya korelasi positif antara air es dan bayi lahir dengan berat badan besar. Justru, bayi yang berat badannya terbilang besar terjadi karena faktor genetik, kondisi kesehatan ibu, atau hal medis yang lainnya yang bisa membuat janin bertumbuh dan berkembang lebih pesat, bukan karena ibu hamil mengonsumsi es. Itu dia beberapa makanan yang dipercaya ibu hamil suku Dayak yang ternyata memiliki banyak sekali manfaatnya. Itu dia 6 makanan yang dipercayai ibu hamil suku Dayak yang ternyata memiliki banyak sekali manfaatnya. Nah, pada 6 makanan yang sudah kami jelaskan tadi, sebenarnya boleh saja untuk mengonsumsinya, asalkan cara memasak dan mengelolanya dilakukan secara tepat.
Dan tidak lupa pula untuk mengkonsumsi secukupnya sesuai porsi.